Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak sekalian semua, salat subuh rahimakumullah. Mari kita mengawali kaji kita pagi ini dengan membaca kitab. Kita niatkan untuk mu'alif kitab Siratul Munir fi maqamat Sayyidil Mursalin Syekh Abdul Salam Al-Shita. Semoga kita dapat istiqomah untuk mempelajari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan dan sekarang di Al-Maqamus Tsani wal 'Ishrun. Kedudukan Rasulullah SAW yang ke-22 adalah Al-Aminul Ma'mun sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah orang yang bersifat amanah, terpercaya, sekaligus juga diberikan atau dipercaya. Orangnya terpercaya, maka diberi kepercayaan, diberikan amanah. Untuk apa? Untuk menerima wahyu Allah, untuk menyampaikan risalah Allah, untuk menyampaikan firman-firman Allah. Itulah yang di Al-Quran disebut dengan innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsumma amin. Ini ya, yang ada di surah At-Takwir, surah yang ke At-Takwir yang ke-8 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Sifat Rasulullah SAW disebutnya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia dalam kurung Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki arsy, yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Dan temanmu dalam kurung Muhammad itu bukanlah orang gila. Nah, ya. Al-Aminul Ma'mun fis sama' ala wahyillahi azza wa jalla wa Jibril. Jadi yang disebut orang yang atau yang terpercaya di langit itu Jibril, yang memang menyampaikan wahyu. Sedangkan Al-Aminul Ma'mun fil ardi ala tablighihi wal iqda'i bihi sallallahu alaihi wasallam fil 'amal. Sedangkan untuk di bumi yang dimaksud Al-Amin itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan. Jadi ini satu grup ya Pak, yang penyampai wahyu. Maka ya kalau kita lihat urutnya gini, diagramnya kira-kira gini. Ini dari Allah itu ada yang disebut sebagai Baitul Izzah, Lauh Mahfuz. Ya, Lauh Mahfuz itu kemudian turun ke sama dunya. Inilah yang disebut sebagai nuzulul Quran yang pertama. Nuzul Quran yang pertama sekaligus dari Lauh Mahfuz ke sama dunya, ke langit dunia. Nah, setelah itu dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah nuzul Quran yang kedua yang selama 22 tahun lebih. Yang itu pembawanya risalah yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Dan kemudian oleh Rasulullah SAW diterima dan disampaikan kepada umatnya, kepada kita semuanya sejak 15 abad yang lalu sampai hari ini. Maka dari proses seperti itu bagi kita tidak ada yang disebut sebagai Nabi itu ngarang sendiri Quran kan? Maka di Al-Quran itu Lauh Mahfuz itu disebut dengan istilah apa? Disebut dengan istilah Ummul Kitab. Mari kita lihat misalnya contohnya di surah yang ke-43, surah Az-Zukhruf ayat yang keempat. Ya, wa indahu ummul kitab ladaina la'aliyyun hakim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam Ummul Kitab, dalam kurung Lauh Mahfuz, di sisi kami
benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Iya. Nah, pertanyaannya, yang kitab Lauh Mahfud itu yang oleh Al-Quran disebut mencakup segala urusan manusia. Tidak ada yang terlewat. Semuanya ada tertulis di Lauh Mahfud. Itu maksudnya apa? Variabel-variabel, ketentuan-ketentuannya. Tidak ada yang sama sekali terlewatkan. Semuanya ada tertulis di Lauh Mahfud. Lauh itu kalau dari segi bahasa artinya lembaran, mahfud artinya terjaga. Nggak pakai MD ya Pak, mahfud aja. Mari kita lihat surah yang ke-6 Al-An'am ayat yang ke-59. Allah berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, dalam kurung Lauh Mahfuz. Iya, semuanya tertulis. Maka itulah kenapa di Lauh Mahfuz itu informasi ilmu Allah kalau mau ditulis nggak mungkin cukup. Digambarkan di Al-Quran apa? 7 laut sebagai tintanya, pohon-pohon di planet bumi sebagai penanya untuk nulis ilmunya Allah yang di Lauh Mahfuz nggak bisa habis. Ya, saking luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat surah 31, surah Luqman, surah 31 ayat 27. Itu Allah menggambarkan begitu, Pak. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Surah Luqman ayat 27. Surah Luqman surah 31 ayat 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kalau ditambah 7 laut nggak akan habis kalimat Allah ditulis. Kalau ditambah 8 laut habis nggak Pak? Ditambah 9 laut habis nggak? Enggak juga. Berarti yang dimaksud 7 di ayat ini bukan dalam arti angka di atas 6 di bawah 8, bukan. 7 yang dimaksud itu ditambah seberapa banyak pun nggak akan habis. Ya, itu bahasa tuh gitu Pak. Maka jangan terselorong dipahami letterlet ya. Bahasa Indonesia kan juga gitu kan. Contohnya apa? Seringkali nyebutnya cuma 2, tapi yang dimaksud banyak. Dari tadi kok ngalor gitu. Nah itu maksudnya apa itu? Bolak-balik ke sana kemari toh gitu. Bukan hanya ke utara selatan kan, semua arah diputar-putar itu. Di judulnya apa? Ngalor ngidul. Ada juga misalnya, kok kelihatan pucet kamu dari semalam? Aku dari semalam tuh pusing 7 keliling. Itu maksudnya gimana? Pusing banget kan? Bukan pusingnya 7 kali kan, bukan. Pusing 7 keliling itu pusing banget, itu disebutnya pusing 7 keliling. Katanya sih itu orang kaya, kok masih ternyata miskin. Aku turunan ke-8. Kan yang kaya kan 7 turunan tau kan, ada turunan ke-8. Itu penggunaan begitu. Nah pertanyaannya sekarang, yang di Lauh Mahfuz itu apakah bisa diubah atau tidak? Informasi ilmu ketetapan Allah yang di Lauh Mahfuz bisa diubah enggak itu? Nah jawaban Al-Quran kita lihat surah 13, surah Ar-Ra'd ayat 39.
Allah berfirman, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat Ummul Kitab dalam kurung Lauh Mahfuz. Iya. Jadi Allah menghapus ya dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Berarti apa? Di Lauh Mahfuz itu ya, informasi ayat ini dipahami para ulama apa? Ada pasal perubahan. Ya, maka tadi kita simpulkan ya, Lauh Mahfuz itu apa itu? Ya variabel-variabel aturannya. Kalau ada kita melihat mengintip isi Lauh Mahfuz, jawabannya apa? Al-Quran itu diambil, diturunkan dari Lauh Mahfuz. Maka kalau ingin tahu informasi Lauh Mahfuz, itu abstraksinya ataupun ringkasannya adalah Al-Quran. Jadi kalau diurut-urutkan gini ya, dari Lauh Mahfuz turun Al-Quran. Oleh Al-Quran kemudian Allah itu punya surah khusus namanya Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu oleh Rasulullah disebutnya sebagai Ummul Kitab. Jadi kalau Ummul Kitab di Al-Quran itu maksudnya Lauh Mahfuz. Kalau Ummul Kitab di hadis Nabi itu maksudnya Al-Fatihah. Maka kalau kemudian orang bikin tesis, skripsi, itu setelah dibikin abstraksi kan ada keywordnya, kata kunci. Maka kata kunci Lauh Mahfuz itu apa? Al-Fatihah itu. Yang intinya apa? Cuma 4. Satu rahmat, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Yang ketiga apa? Yang kedua apa? Akhirat, maliki yaumiddin. Yang ketiga apa? Pertolongan Allah. Yang keempat apa? Hidayah. Udah. Isi Lauh Mahfuz itu 3-4 macam itu aja. Maka salah satu yang diinformasikan di Al-Quran tentang Lauh Mahfuz apa? Telah ditetapkannya. Ini contoh sekarang kita sedang mengetahui saudara kita yang di Sumatera banyak yang tertimpa bencana, termasuk musibah itu yang oleh Allah telah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Mari kita lihat surah 57 Al-Hadid ayatnya yang kedua. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab dalam kurung Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya, semuanya tertulis. Nah, pertanyaannya, yang tertulis itu apa? Apakah termasuk misalnya korban-korbannya, termasuk daerah wilayahnya, termasuk tanggal kejadiannya, rinciannya gitu loh, Pak? Jawabannya tidak. Yang tertulis nyata itu variabel-variabel ketentuannya, Pak. Ya seperti Al-Quran lah, kita kan punya Al-Quran. Al-Quran itu tidak menunjuk si A sesat, si B sesat, si A dapat petunjuk, si C dapat hidayah, enggak. Hanya mengatakan Allah memberi hidayah siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk siapa yang dikehendaki misalnya. Maka akhirnya apa? Manusia punya pilihan. Itulah mengapa Al-Quran memberitahu kita kenapa terjadi musibah disebabkan ulah perbuatan manusia. Mari kita lihat surah 30, surah Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Apa kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka kalau ada yang nanya, itu bencana alam itu apa ya? Cobaan, peringatan, atau azab ya? Misalnya gitu ya. Jawaban kita apa? Yang pasti Allah menyebutnya dengan istilah musibah. Musibah itu hal-hal yang kita nggak suka menimpa kita, itu namanya musibah. Dan itu oleh ayat tadi disebabkan ulah perbuatan manusia.
Meskipun juga ada jenis musibah bencana yang manusia belum tahu sebab langsungnya apa. Contohnya apa? Gempa bumi. Gempa bumi itu sampai hari ini belum diketahui sebabnya apa. Kok suatu wilayah tertimpa? Yang ada kan secara saintis saja. Ya, secara saintis itu bisa karena lempengan-lempengan bumi bergerak. Tapi nggak tahu persis perilaku manusia seperti apa yang menyebabkan gempa. Kalau banjir, ini kan jelas. Jelasnya apa? Ya jelas karena memang hutannya berubah fungsi, yang tadinya hutan tropis, hutan lindung, terus menjadi kebun sawit, menjadi area tambang, kayak gitu. Maka ini jawaban, disebabkan ulah perbuatan manusia. Meskipun Allah itu tetap sayang kepada manusia. Bentuknya apa? Enggak setiap perbuatan jahat terhadap lingkungan langsung dihukum. Enggak. Masih jauh lebih banyak yang dimaafkan. Ya. Mari kita lihat surah 42, surah Asyura, ayatnya yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surah 42 Asyura ayat yang ke-30. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Contohnya gini, baik. Misalnya kita sebagai orang tua diberi amanah punya anak. Anak kita masa tumbuh kembangnya itu seringkali kan sikapnya kan ya agak nakal gitu ya. Tapi orang tua yang bijaksana enggak setiap anak nakal langsung pukul, langsung kemudian dimarahin, enggak. Kadang lebih banyak dimaklumi. Ya, misalnya lari-lari biasa anak-anak. Terus main macam-macam. Kita memakluminya sepanjang itu masih di permakluman. Ada waktu zaman kecil kita sama teman kita yang kecil-kecil lomba apa? Lomba jauh-jauhan pipis. Nah, itu loh. Itu keren itu lomba jauh pipis. Minum yang banyak biar pipisnya jauh ya. Wah. Ya, orang paling orang tua tahu alah gitu. Kita tidak langsung menghukumnya, tapi orang tua biasanya akan mengambil sikap agak tegas ketika anak itu jenis nakalnya sudah berlebihan, sudah kelewatan, Pak. Pernah di masjid itu, Pak, di masjid ya. Kan ada yang sholat itu pakai kursi gitu, cewek. Apa ya, pakai kursi itu. Nah, pakai kursi itu nggak sejak awal duduk, Pak. Nggak duduk, jadi berdiri dulu gitu Pak, berdiri, nanti kalau pas sujud duduk, kan gitu kan. Ada yang cara sholatnya kan gitu kan Pak ya. Jadi berdiri dulu, nanti pas giliran rukuk dan sujud, terutama sujud ya, itu duduk di kursi gitu. Wah ini nakal Pak, pas sujud mau duduk itu kursinya diambil Pak. Nah ini kan kelewat, nakal sudah kelewat, harus dikasih tahu, tidak boleh dibiarkan karena nakal. Kalau nakalnya masih, misalnya kita contohnya apa? Contoh nakalnya misalnya kalau tarawih, bukan baca aminnya kenceng dulu Pak. Oh, amin, lama. Kita paling-paling ngasih aja itu. Saya teringat bulan lalu itu kan ziarah ke Uzbek Pak. Itu kawan saya itu kena batunya. Gara-gara apa? Sholat Jumat, mazhab sana kan Hanafi Pak. Hanafi itu kalau baca Al-Fatihah imamnya, makmumnya itu aminnya nggak kenceng Pak, pelan aja. Kawan saya itu kenceng aminnya, amin. Selesai sholat pada nengok ke sopo gitu. Ini dulu kualat ya, zaman tarawihnya kenceng kan. Itu ya. Jadi artinya apa? Jadi ketika Allah menimpakan satu bencana,
terus khususnya bencana alam seperti banjir, longsor dan seterusnya, itu disebabkan ulah perbuatan manusia, tapi masih lebih banyak yang dimaafkan. Sekarang saya tanya, kalau Allah mau menghukum setiap orang yang salah, bisa nggak? Setiap orang salah hukum, setiap orang salah kasih bencana, bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa Allah nggak melakukan? Apa berarti Allah lemah atau Allah berkurang kuasanya? Enggak. Kita lihat jawabannya. Surah 35 ayat 45. Surah Fatir, surah nomor 35 ayat 45. Ini jawaban mengapa Allah banyak memaafkan, banyak tidak menghukum setiap orang yang bersalah dengan segera. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Iya, Allah Maha melihat keadaan hambanya, apakah hambanya ini sudah kelewatan perbuatannya, apakah dia cukup ditegur yang ringan-ringan saja. Semuanya sepenuhnya itu ada pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, dalam konteks ini ya, hubungan Lauh Mahfuz, Al-Quran dan perilaku manusia ini memang nyambung sekali. Dan contoh apa yang terjadi bencana ini sebetulnya ya banyak pelajarannya. Tapi kalau tadi rumus Al-Quran, rumus yang dalam Mahfuz intinya rahmat, jangan pernah menganggap Allah itu kalau mengizinkan bencana Allah sedang merusak. Enggak. Karena semuanya rahmat. Termasuk kalau ada orang yang menyalahkan curah hujan. Karena ada yang menyalahkan kemarin bencana disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Itu sama dengan menyalahkan yang bikin hujan. Yang bikin hujan siapa Pak? Allah. Masa Allah disalahkan karena perbuatan mereka. Dan sopan namanya itu. Coba firman Allah surah 43 ya. Surah Az-11. Allah berfirman, "Wallahu nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa ansyarna bihi balatan maita. Kadzalika tukhrajun." Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati dalam kurung tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Nah, yang telah menurunkan air dari langit menurut ukurannya Pak. Aslinya ukurannya telah ditentukan, enggak bikin bencana. Cuma karena tempat airnya yang sudah diubah, dirusak, akhirnya terjadilah bencana. Jadi kalau terjadi bencana, salahnya air itu salah orang yang nempati tempat air. Iya. Oh itu tempat air, lembah. Apalagi yang seharusnya bisa menampung air di atas, di hulu, yang dulunya hutan lebat, terus berubah semuanya. Ya akhirnya langsung airnya menggerus. Itu kan bukan salahnya air. Allah sudah bikin mekanisme di dunia ini, planet bumi dibikin sebetulnya baik-baik saja. Nah itu yang disebabkan ulah perbuatan manusia. Tapi kita tentu tidak ingin menyalahkan korban, tidak boleh juga Pak. Karena apa? Umumnya yang jadi korban bukan pelaku. Ya, yang menjadi korban bukan pelaku Pak. Pelakunya malah selamat, wong tinggal di Jakarta. Iya, pemilik perusahaannya kan tinggal di Jakarta. Betul nggak? Nah, yang jadi korban, nah ini mungkin ada yang protes, Tuhan nggak adil, mereka nggak tahu apa-apa kok. Nah, saya kira gitu kan. Ada juga karena kesalahannya Pak, nggak selalu pelaku langsung Pak, termasuk yang mengizinkan
yang seharusnya melarang malah memberi izin. Memberi izin ketika terjadi bencana malah tinggal umroh misalnya gitu. Ini kurang cocok kan Pak. Wah itu kan ibadah Pak, ya ibadah tapi ada yang lebih penting Pak. Apalagi pejabat publik ya. Katanya nazar atau ulang tahunnya istri, nggak tahu lah Allah alam itu. Pokoknya kalau jadi pejabat publik itu ya harus siap, di mana rakyatnya sedang ada masalah harus membersamai, menemani. Kalau toh belum bisa sepenuhnya membantu, ya jangan tinggal pergi. Ini bikin surat saya nggak mampu, langsung pergi. Cocok gitu. Yang minimal tetap di tempat, syukur-syukur sambil mikul beras gitu. Iya kan bagus pada pencitraan kan bagus itu kan orang menang tuh waduh ini yang bagus ini mikul beras itu. Padahal anak buahnya kosong nggak bawa apa-apa mikul beras sendiri ya bagus itu cerdas namanya untuk pencitraan. Oke lah dah nggak usah lanjut hibahnya hibah gitu. Ya. Terus sikap kita bagaimana seharusnya? Nah, bagi kita yang dianugerahi oleh Allah selamat tidak tertimpa, mari kita lihat surahnya 64 ayatnya 11. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun musibah yang terjadi menimpa kecuali atas izin Allah. Ini kalau dalam bahasa namanya uslub qasr. Uslub qasr itu pola kalimat yang membalas. Allah tidak berfirman musibah terjadi karena izin Allah, bukan begitu. Kalau begitu pola kalimatnya tidak menutup kemungkinan ada musibah terjadi bukan karena izin Allah. Saya kasih contoh ya, kalau saya berkata saya bekerja dengan Pak Wahid, kalau itu kalimatnya maka tidak menutup kemungkinan saya juga bekerja dengan yang lain. Yang penting kan saya bekerja dengan Pak Wahid, dengan yang lain juga nggak ada masalah, bisa aja. Tapi kalau saya berkata saya tidak bekerja dengan siapapun kecuali dengan Pak Wahid, nah itu berarti hanya menutup semua. Nah Allah juga berfirman begitu, tidak ada satupun bencana musibah menimpa kecuali atas izin Allah. Berarti semua, yang gede, yang kecil, yang sepele, yang ringan terjadi semuanya izin Allah. Maka lanjutan ayatnya apa? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Yang percaya yakin bahwa itu karena izin Allah berarti ada maksud baik Allah. Nah, gitu ya. Maka apa? Harus tetap berprasangka baik kepada Allah. Yang tanpa harus kemudian introspeksi itu manusia. Maka kalau ada bencana jangan bikin status apa dosaku. Atau malah ada yang bilang mungkin Tuhan mulai bosan. Mbahmu atau bosan. Gitu ya. Maka apa? Contohnya gini, Allah itu selalu mengingatkan kalau manusia itu agar menyadari tentang apa toh? Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Semuanya miliknya. Sekarang saya tanya Pak, langit bumi, pulau Sumatera itu milik siapa Pak? Ya milik Allah. Mungkinkah Allah itu merusak makhluk ciptaan miliknya itu? Gak mungkin. Kalau toh kemudian terjadi kerusakan itu sebetulnya bagian dari rahmatnya Allah. Manusia aja kan gak mungkin Pak punya karya sesuatu langsung dirusak-rusak, gak mungkin. Misalnya Bapak memborong, bangun rumah, terus gak suka langsung digempur-gempur, gak mungkin. Atau kita tukang jahit baju gak suka dirobek-robek dibakar, gak mungkin.
Itu akal sehat namanya. Yang terjadi apa? Seseorang yang memiliki sesuatu, apalagi itu hasil cipta karyanya, pasti akan dijaga, dirawat. Demikian juga Allah. Bumi, langit, dan seisinya itu ciptaannya. Termasuk kita semuanya makhluk ciptaannya. Allah pasti sayang banget sama manusia itu. Karena apa? Manusia itu makhluk yang handmade, karya Tuhan. Handmade itu kan lebih mahal tuh Pak. Itu manusia. Maka dalam riwayat itu langit itu pernah mengadu ke Allah, ya Allah izinkan saya ngeblekin manusia. Potongan langit itu jatuhin manusia itu Pak. Ngeblekin apa? Apa? Ngeblekin. Bahasa Indonesianya Pak. Menimpa gitu. Ini kata langit, karena apa? Manusia sudah banyak dikasih nikmat, tapi banyak yang ingkar. Izinkan saya ngeblekin manusia. Demikian juga laut, marah. Izinkan Tuhan saya menyapu planet bumi ini, habis semua manusia. Karena banyak yang ingkar semuanya. Bumi, gunung juga gitu. Jawaban Allah apa itu? Diam kalian semuanya. Seandainya kalian yang menciptakan, maka tidak akan tega melakukan. Kalau kalian yang mencipta, pasti tidak akan tega melakukan. Ya sama, kita ciptaannya, ya Allah, kemudian kalau melihat kita berdosa, nggak akan segera dihukum. Kasih kesempatan tobat dulu, kasih kesempatan sadar dulu. Itu. Dan faktanya sudah banyak. Orang yang dulunya jahat, tapi kemudian tobat. Dan orang yang tadinya mau membunuh Nabi jadi pembela Nabi. Siapa? Umar bin Khattab. Ya, kan? Orang yang mengalahkan peperangan Nabi dan sahabat, tapi kemudian menjadi panglima dari Nabi. Siapa? Khalid bin Walid. Maka yang menggenggam hati seseorang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh berlebihan suudzon termasuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sikap pertama. Kita meyakini Allah pasti punya niat atau punya kehendak baik di balik bencana itu. Dan mungkin Allah itu berniat jahat, zalim. Mari kita lihat ayatnya, surah 10 ayat 44. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Iya. Sungguh Allah tidak mungkin menzalimi manusia, tapi manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, kita lihat surah 9 ayatnya yang ke-51. Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah dalam kurung Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Iya. Ayat ini turun merespon sikap orang munafik Madinah ketika mereka merasa aman karena tidak menjadi korban dalam perang Uhud. Terus mereka menyebarkan narasi Pak di grup-grupnya para sahabat Nabi itu. Narasinya apa itu? Salah sendiri sih kalian ikut perang, maka keluarganya teman-teman mati. Enakan kami gak mati. Jadi mereka mengatakan kalau mati itu hina, kalau menang atau hidup itu mulia. Turun ayat, tidak akan ada yang menimpa kita kecuali yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kasih petunjuk apa? Ucapkan huwa maulana, dialah Allah pelindung kita semuanya. Hakikatnya yang melindungi kita siapa? Allah. Kalau toh kita sekarang diberi anugerah sehat, itu juga karena anugerah dari Allah. Lahiriahnya kita ikhtiar, tapi hakikatnya kita harus kembalikan semua yang kita terima itu atas anugerah Allah. Itu.
Itulah kenapa agama kita ini disebut Islam, yang artinya apa? Berserah diri. Maka orang yang berserah diri di hatinya namanya Muslim. Tuh. Orang percaya beriman kepada Allah tapi nggak mau ikhtiar, namanya BODOH. Bodoh. Ya, percaya sama Allah, percaya sama takdir, tapi nggak mau ikhtiar. Sebaliknya orang yang yakin dengan ikhtiar itu pasti berhasil, itu namanya somse, sombong. Nggak boleh. Kenapa? Yang memastikan menentukan hasil itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kadang-kadang memahami kayak gini agak tidak mudah. Satu sisi kita diperintahkan ikhtiar, sisi lain yang menentukan hasil akhir itu adalah Allah. Sama musibah ini kan. Satu sisi tadi ayat mengatakan tidak ada satupun musibah menimpa kecuali atas izin Allah. Bahkan semua telah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Tapi kok ada ayat mengatakan musibah terjadi karena ulah perbuatan manusia. Jawabannya apa? Iya. Ketentuan-ketentuan itu, bahkan rincian ketentuan itu, semua yang telah ditetapkan itu maksudnya adalah dari sisi aturannya, variabelnya. Tapi Allah tidak kemudian mendolimi dengan menetapkan si otomatis tertimpa bencana, enggak. Ya, seperti tadi kita membaca Al-Quran, barang siapa yang berusaha sungguh-sungguh maka Allah akan mengasihi. Nah itu Allah tidak menyebut siapa ini. Sebaliknya yang sesat, yang lalai, siapa ini, enggak. Itu manusia punya pilihan. Nah pilihan itulah yang oleh Allah disebutnya apa? Sebagai amanah. Kita lihat surah 33, surah Al-Ahzab ayat 72. Ini yang hanya manusia yang kemudian menerima amanah dan bersedia. Makhluk lain enggak. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya dalam kurung berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Nah, siapa yang dimaksud sangat zalim dan bodoh manusia ini? Apakah seluruhnya? Tidak. Sebagian besar. Diberi anugerah pilihan, tapi milihnya malah yang nggak benar, gitu loh. Maka akhirnya apa? Zalim. Ya contohnya apa? Ya sudah tahu bahwa ada kehidupan akhirat, tapi kok nggak menyiapkan bekal. Nah itu maka disebutnya apa? Bodoh. Udah tahu antara yang baik yang nggak baik, tapi pilih yang nggak baik, itu namanya bodoh. Itu yang disebut gitu. Nah bagi yang kemudian memilih yang baik-baik, itulah disebut tidak bodoh. Insya Allah kita semuanya oleh Allah diberi anugerah kemampuan untuk selalu milih yang baik, maka kita tidak bodoh. Alhamdulillah. Itu. Buktinya apa? Kita diberi kemampuan untuk taat, diberi kemampuan untuk ibadah, masjid, jadi OM itu orang masjid ya. Alhamdulillah, enggak semua orang loh Pak. Enggak usah jauh-jauh ya, kita tidak bermaksud apa-apa. Siapa yang kemudian kekuatan untuk taat, untuk ibadah, kan enggak semua orang. Kalau semua malah ribet ya, masjid kita enggak muat ya Pak ya. Yang gini-gini aja ya. Pemain tetap semua ini kan. Nah, itu biasa. Dan itu biasanya strukturnya itu Pak, kalau menurut piramida, struktur orang taat yang istiqomah itu antara 10 sampai 20%. Kalau dalam satu komplek misalnya muslimnya jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Kakak kita. Terus ya 500, 10%-nya berarti 50, 20%-nya berarti 100 kakak kan, ya 10-50. Makanya ke masjid rajin apa? Antara 50 sampai 100 kakak, betul kan? Dan itu yang kita dianugerah seperti itu. Alhamdulillah. Habis jamaah, terus mau iktikaf, ikut kajian, itu juga anugerah itu, alhamdulillah.
Kajian seperti ini Pak, ganjarannya lebih bagus daripada sholat 100 rakaat. Top banget itu. Sholat berapa? Itu pun kalau sholat kan belum tentu diterima, Pak, harus khusyuk. Kalau kajian kan nggak harus khusyuk. Sambil tidur ya boleh, nyanda, harus ambil selonjor, pegang-pegang kaki, tidak masalah. Malah satu masjid itu malah sambil nyenek Pak gitu. Kalau kita seneknya di luar habis ngaji tuh, ini ada masjid itu sambil nyenek ya Pak. Ngaji sambil nyenek, serap serup gitu. Ya ustadznya dikasih minum juga, tapi nggak mungkin ngaji sambil minum kan Pak. Tapi jamaahnya enak tenang, wah minum. Nah, alhamdulillah. Oh itu tetap bagus Pak. Majelis ilmu itu tidak perlu khusyuk. Bapak batal, nggak perlu harus wudhu lagi, nggak apa-apa. Di majelis ilmu dalam keadaan batal itu tidak membatalkan pahala majelis ilmu. Kalau sholat kan batal, tapi kalau di majelis ilmu nggak apa-apa. Ya, nyandar terus sampai akhir tidur terus nggak apa-apa. Tapi ini bukan jamaah sini loh Pak, sini nggak ada bedanya gitu. Oh, itu ngantuk itu anugerah, alhamdulillah. Nggak bisa ngantuk, nggak bisa tidur malah masalah, masalah Pak. Udah terbukti lah gitu. Dianugerahi kemampuan, terus taat meskipun sambil ngantuk-ngantuk itu tetap anugerah, terus tetap disyukuri saja. Gitu. Baik, inilah Bapak Ibu 10 menit ya. Dan kita menjadi bagian dari umat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terpercaya, maka tentu bersyukur sekali. Kita bersyukur sekali menjadi bagian dipilih oleh Allah dari umat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Sebegitu terhormatnya, sebegitu hebatnya Nabi kita, sampai satu-satunya Nabi yang dipakai sumpah oleh Allah ya Nabi kita Pak. Umurnya, hidupnya dipakai sumpah oleh Allah tuh Nabi kita. Sekalian surah yang ke-15 ayatnya yang ke-72. La'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun. Surah Al-Hijr 15 ayat 72. Allah berfirman, demi umurmu dalam kurung Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemampukan atau kesesatan. Allah bersumpah demi umurmu wahai Nabi Muhammad. Gak ada Nabi yang Allah pakai seperti itu. Maka kenapa umatnya pun juga umat terbaik. Maka masih begini-gini kita ini termasuk oleh Allah diberi label sebagai umat terbaik. Alhamdulillah. Nah, ciri umat terbaik itu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, maka ini jawabannya. Kenapa ada orang yang enggak melakukan penebangan tapi malah menjadi korban? Nah, itulah salah satu akibat perbuatan mungkar. Tapi kalau korban ini enggak ngerti apa-apa, kelak dibangkitkannya dalam keadaan beruntung masuk surga. Itu bedanya, Pak. Pelakunya yang meskipun sekarang di dunia selamat, tetap di akhirat akan diaudit. Gitu. Korban-korban yang meninggal oleh Allah disebut mati syahid. Gitu. Kan syahid itu ada dua macam, Pak. Syahid karena mati dalam peperangan membela agama Allah. Yang kedua Pak, syahid pahalanya. Orang kena bencana alam, nggak ngerti apa-apa urusannya, meninggal, mati syahid, Pak. Seorang ibu yang hamil terus lahiran meninggal, mati syahid. Ganjaran. Tapi yang tidak boleh ditinggal korban itu. Atau seorang ibu yang tidak boleh dibiarkan, ditolong dulu, kalau sampai meninggal baru syahid disebutnya. Ini suami dilaporin dokter, Pak, istri Anda pendarahan Pak, malah bilang biarkan mati syahid. Suami orang ajar itu. Ya tolong dulu, kalau sudah maksimal nolong kok tetap dipanggil, ya kita yakin menghibur, mati syahid. Tidak boleh membiarkan orang atas nama keyakinannya bahwa dia nanti mati syahid, nggak boleh, tetap harus ditolong. Maka tadi rumusnya, percaya akan takdir, nggak boleh meninggalkan ikhtiar. Gitu ya. Nah, kalau kita terus berhusnudzon kepada Allah, Bapak Ibu
selama hidup kita husnudzon, maka insya Allah akan diberi anugerah husnul khotimah. Kalau husnul khotimah berarti kelak kita masuk surga. Karena sudah amin, sudah selesai. Gitu. Ya, saya udah amin itu udah selesai Pak. Apalagi ada Pak Amin, wah udah. Baik Bapak Ibu, demikian untuk kaji kita pagi ini. Mari bersama-sama kita berdoa mohon kepada Allah, khususnya untuk saudara kita yang tertimpa bencana ya. Yang paling parah itu di Aceh Pak. Mahasiswa kami, alumni yang tinggal di Aceh itu sampai pesantrennya, rumahnya habis, bahkan kampungnya hilang. Kampungnya Pak. Kalau banjir di Jakarta itu kan masih ada kelihatan ya Pak, bekasnya lah, paling nanti ya berapa hari lumpur aja, mesin selesai. Ini sampai sekarang. Ya, kami kebetulan di PSG juga menggalang itu dapat kerjasama dengan Narasi Kak Nana Najwa Shihab itu. Sekarang itu baru 36% yang bisa masuk akses Pak. Selain masih terputus. Itu yang bahaya Pak. Kenapa? Mereka yang terputus untuk aksesnya itu yang terputus. Kan kasihan. Semuanya nggak bisa masuk. Meskipun numpuk bantuan dari logistik ada, tapi nggak bisa masuk kecuali pakai heli Pak. Heli. Nah, heli kan terbatas Pak. Orang nggak mudahnya untuk dapat heli kan. Heli guguk banyak. Helikopter masalah. Nah ini yang saya kira paling tidak meskipun kita belum bisa berkunjung ke sana, kita doakan doa-doa kita ini semoga melalui menembus arsy Allah sehingga menjadikan saudara kita mendapatkan kesabaran dan segera bersolusi. Al-Fatihah. Iya karena beliau ya karena semuanya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.